Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sebuah kabar gembira datang dari International Monetary Fund yang memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2027. Tentu ini tidak lepas dari kepemimpinan Pak Prabowo yang bakal membawa Indonesia menuju kesejahteraan. Dalam salah satu press release-nya, IMF menyebut jika kepemimpinan Prabowo ini akan menjadi kunci apakah Indonesia bisa menembus menjadi salah satu negara maju dan juga sejahtera ataupun tidak. Dalam salah satu artikel teman-teman di jakarta1.com, di artikelnya yang berjudul IMF meramal Indonesia 5 besar di tahun 2027, menyebutkan bahwa IMF secara mewujudkan membuat forecast atau ramalan bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi kelima terbesar di dunia pada tahun 2027. Tidak lama lagi, yakni 3 tahun lagi, sekarang Indonesia telah berada pada ranking ke-7 dunia, sebuah pencapaian yang cukup lumayan di tengah kemunduran di berbagai belahan dunia. Ekonomi Indonesia pada tahun 2027 tersebut diramal akan berada di atas Rusia, Inggris, Prancis, Turki, dan Brazil. Apa ukuran yang digunakan IMF untuk membuat peringkat tersebut? Yakni salah satunya adalah produk domestik bruto berdasarkan harga konstan dan berdasarkan purchasing power parity. Apa sebab ekonomi Indonesia akan melompati banyak negara? Financial Times pada November 2023 lalu menulis bahwa perpaduan dua kebijakan, yakni pembangunan infrastruktur dan kebijakan kontrol sumber daya alam, adalah dua daya jungkit yang akan membuat ekonomi Indonesia melenting. Dua kebijakan yang tidak semua elit oligarki Indonesia menerimanya. Bahkan banyak juga yang secara terang-terangan berani menolak hilirisasi, terutama nikel, karena harus membela tuan modal asing. Oligarki ini menjadi lawan tambahan bagi pemerintah Jokowi dan juga Prabowo untuk konsisten dalam menjalankan agenda hilirisasi. Lawan yang patut diperhitungkan karena mereka punya gerombolan, punya partai, bisa menjegal secara langsung maupun aksi-aksi politik tidak langsung. Saat yang sama, kebijakan hilirisasi Indonesia telah digugat oleh Uni Eropa ke WTO. Proses gugatan yang panjang tetap menjadi kesempatan bagi Indonesia melanjutkan kebijakan ini. Memang yang harus diwaspadai adalah musuh di dalam, terutama mereka yang memiliki posisi dalam politik. Mereka dapat secara langsung membuat aksi-aksi politik untuk mendelegitimasi hukum pemerintahan. Mereka dapat mengerjakan apa saja langsung tidak langsung yang membuat pemerintah ragu dalam melanjutkan program hilirisasi, program strategis lainnya. Ya teman-teman, dari artikel ini diawali dengan sebuah forecast atau ramalan yang sangat mengejutkan, di mana IMF mengakui bahwa Indonesia pada 5 tahun ke depan akan melampaui Inggris, melampaui Rusia, melampaui Prancis dan juga Brazil dalam hal ekonomi. Dan tentu ini menjadi sebuah harapan yang sangat baik bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia juga diperkirakan sebentar lagi akan mencapai produk domestik bruto di angka $5.000 per tahun, di mana kurang lebih kalau misalnya kita melihat sekarang pendapatan masyarakat Indonesia 2 tahun atau 3 tahun lagi, Indonesia ini akan rata-rata masyarakat Indonesia akan mendapatkan penghasilan di atas 70 juta per tahun, dan ini cukup besar untuk level Indonesia. Nah teman-teman, kenapa ini sangat penting ya? Dalam penyampaiannya IMF ini menyebut ada dua kunci jika Indonesia ingin berhasil menjadi salah satu negara maju. Yang pertama adalah kebijakan, dan yang kedua adalah terkait pembangunan infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur, kita telah menyaksikan bersama-sama di era Pak Jokowi banyak sekali bendungan-bendungan dibentuk, banyak sekali pabrik-pabrik smelter mulai dibangun, dan ini tentu adalah awal bagus, start yang bagus bagi Pak Prabowo untuk melanjutkan hilirisasi. Selanjutnya adalah terkait kebijakan. Ini teman-teman, kebijakan inilah yang mungkin lebih berbahaya. Karena kalau misalnya kita telah membangun smelter, kita telah membangun bendungan, tapi kalau kebijakannya tidak mendukung, maka smelter itu bisa saja ditutup. Jadi sewaktu-waktu hilirisasi ini bisa saja dibatalkan jika para elit-elit politik di Indonesia ini setuju atau sepakat untuk menghentikan hilirisasi. Dan dalam pernyataannya juga IMF menyebut bahwa cukup banyak juga
para elit-elit politik kita yang malah membela kepentingan modal asing. Karena kalau misalnya kita melihat ke belakang, bukan karena presidennya tidak mau hilirisasi, tapi banyak sekali para pejabat-pejabatnya yang malah menakut-nakuti, yang malah menghalang-halangi Presiden Indonesia untuk membuat kebijakan. Contoh hilirisasi ini sebenarnya teman-teman telah dicanangkan di era Pak SBY. Tapi karena waktu itu kita sangat dekat dengan Amerika sehingga tekanan dari Barat ini begitu luar biasa sehingga hilirisasi ini molor. Hampir 10 tahun di era awal Pak SBY sudah dicanangkan hilirisasi, undang-undangnya bahkan sudah ada tapi belum dijalankan karena ketakutan akan modal asing yang dicabut. Nah, setelah Pak Jokowi memimpin bukan tidak halus teman-teman, bukan tidak mudah ini hilirisasi dimulai. Saat Pak Jokowi ingin membeli Freeport, banyak sekali pejabat-pejabat dalam negeri yang menakut-nakuti Pak Jokowi. Ini coba kita tampilkan juga, ada videonya teman-teman. Tapi ini memang butuh keberanian. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali mayoritas, informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas. Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur. Maju saya gitu kan. Jangan maju mundur. Ya, teman-teman, dari video barusan kita telah mendapatkan sebuah fakta yang mengerikan di mana Pak Jokowi sendiri yang dikenal adalah salah satu presiden tegas masih saja ditakut-takuti, masih saja diancam bahwa ini kalau misalnya Freeport dibeli, Papua bakal lepas, bakal apa, ancaman-ancaman itu begitu banyak teman-teman. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya Presiden Pak Jokowi kemarin dulu ya tidak bersikeras untuk melanjutkan hilirisasi, saya yakin saat ini Indonesia tidak akan mungkin bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima dunia. Dan kalau misalnya Pak Prabowo tidak melanjutkan hilirisasi, saya yakin juga Indonesia sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi negara maju yang bisa melampaui Inggris, melampaui Prancis, melampaui Rusia, melampaui Brazil, melampaui negara-negara Barat. Itu semua tidak mungkin bisa kita capai. Ya teman-teman, itu saja informasi kita hari ini. Kita telah mendapatkan sebuah informasi yang baik ya, di mana IMF yang notabene-nya adalah alat negara-negara Barat menyebut bahwa Indonesia akan melampaui berbagai negara-negara Barat pada tahun 2027. Kita kembali doakan semoga Pak Prabowo bisa menahkodai Indonesia menuju kesejahteraan, menuju Indonesia yang maju. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.